Media tempat rawatan tanaman buah naga, kawan. Kemudian setelah kita lakukan teknik-teknik pressing sehingga tingkat-tingkat kesuburan berkurang medianya, akhirnya akan menemukan jenis tanaman buah naga yang seperti ini. Jadi berubah bentuk, kawan. Nah, tentu sahabatku semuanya, tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias mini di pot-pot mini, pot kecil seperti ini. Ini adalah tumbuhan buah naga. Mengalami perubahan bentuk, juga fisik, ciri khas, ditumbuhi duri-duri, bulu-bulu unik seperti ini yang sangat rapat. Tentu kalau tanaman buah naga, kita lihat benihnya dari bawah seperti ini. Kemudian yang kedua, kawan, kita menggunakan median memang kita tata sedini mungkin dengan zat-zat natrium, baik itu materi apapun, juga materi batu-batuan di sini. Akhirnya juga median ini ditumbuhi tumbuhan pakis, yaitu dominan pakis batu. Oleh sebab itu tumbuhan pakis itu sangat kita yakini kalau life generatifnya berasal dari organzat, termasuk kita menata media dengan materi-materi bahan seperti ini. Ini adalah benih-benih pakis batu telah tumbuh kembang di sini, kawan. Sangat banyak sekali. Juga demikian pada tanaman buah jeruk minti ini, kawan. Kita juga menggunakan median itu dengan dominan pada kira-kira median itu mengandung zat-zat natrium, yaitu median batu-batuan, juga tanah, juga lain-lain. Tentu pakis batu akan tumbuh kembang di sini. Sebab awal dari pakis batu saya memberi standar untuk di median batuan kapur putih. Dan median-median seperti ini, kawan, walaupun nampak seperti merah atau kuning, itu pun juga terjadi dari median materi-materi batuan kapur putih dan batuan lain-lain. Tentu saja dominan faktor tumbuhnya tanaman pakis batu itu akan kita dapati di sini. Agar sahabatku jelas kenapa harus pakis batu yang tumbuh dominan. Jadi kita punya teknik itu memang bagaimana pakis batu tumbuh di batuan kapur putih sebagai awal pertumbuhan. Tetapi kita juga bisa merekayasa, membuat teknik di mana median seperti pot kecil ini, ketika zat natrium dari apapun, termasuk batuan kapur putih, akan mudah menumbuhkan kembang, tumbuhkan tanaman pakis batu. Oleh sebab itu tumbuhan pakis kita juga memberikan sebuah sharing bahwa pertumbuhannya adalah untuk bergeneratif dari organzat. Ini yang saya maksud. Tetapi ada perbedaan teknik-teknik yang harus dilakukan. Kenapa saya katakan sebagai pakis batu yang akan dominan tumbuh kembang? Kita lihat di sebelah ini, kawan. Kita juga punya pakis darat. Pakis darat biasa, kawan. Ini pakis darat. Tekstur daunnya pendek-pendek, ini biasa kita dapati sampai sekarang itu merata. Jadi dimanapun ada, hampir di negeri-negeri manapun, di Indonesia, di negara jiran atau negara-negara Emrik, South Emrik, itu juga banyak. Bahkan di Eropa juga banyak tumbuhan seperti ini. Nah, ini saya katakan tumbuh kembang dari mana, kawan? Ini memang dari median tanah itu yang banyak mengandung humus. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan yang fosil-fosil tumbuhan yang sudah sangat lama sekali, akhirnya mudah menumbuh kembangkan tumbuhan pakis darat jenis seperti ini. Tumbuhan pakis darat seperti ini jenisnya tuh lain dengan tumbuhan pakis batu.
Kalau pakis batu tentu bonggolnya pun ada ciri khas tertentu mengenai tunas bonggol dari tumbuhan pakis batu. Juga ini tumbuhan pakis darat. Ini yang saya maksud. Kalau seperti ini, kalau banyak ada humus-humus, tentu akan pakis darat seperti ini yang akan tumbuh kembang. Tetapi kalau kita menggunakan materi median seperti ini, zat natrium klorida hebat, organzat, juga materi-materi batuan kapur yang banyak mengandung zat natrium klorida hebat, tentu pertumbuhan-tumbuhan pakis batu itu akan mudah kita budidayakan, kita tumbuh kembangkan. Salah satu contoh untuk natur sistem kali ini di tempat pot kecil seperti ini bersama tanaman buah naga yang sudah berubah bentuk. Tanaman buah naga yang sudah berubah bentuk, medianya kita genjot dengan unsur natrium klorida hebat, materi-materi batuan, akhirnya juga menumbuh kembangkan tumbuhan pakis batu, yang mana tanaman itu tumbuh kembang. Tanaman itu berasal, saya katakan punya sharing, berasal dari organzat, di mana organzat tersebut adalah dari makroorgan yang bisa kita lihat tampak jelas seperti ini. Makroorgan terdiri dari beberapa kombinasi median. Kemudian tentu pertumbuhan tanaman pakis batu itu sendiri adalah dari mikroorgan, di mana mikroorgan tentu ada sel-sel hidup yang tidak kita bisa melihat secara langsung. Tentu ada mikroorgan. Jadi mikroorgan itu sendirilah yang bereaktif-aktif sehingga sel-sel dari air, median, juga sel-sel matahari dengan terukur kolaborasinya tentu mudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuhan pakis atau bahkan tumbuhan-tumbuhan yang berakar tunggang. Ingat kawan, mengenai berapa unsur sel-sel matahari yang diperlukan, itu sangat penting untuk menjadi perhitungan kita agar organzat terdiri dari mikro dan makroorgan, baik itu di batuan, di dataran tanah luas, di pot seperti ini, dengan memperbanyak materi-materi natrium yang akhirnya rembesan natrium klorida hebat dimanapun akan mampu menumbuh kembangkan tumbuhan baru. Dari mana tumbuhan itu tumbuh kembang dilahirkan? Berasal dari organzat. Ingat, perpaduan yang tepat, kolaborasi tepat, tentu hal itu bukan mustahil untuk kita dapati menumbuh kembangkan tumbuhan baru, termasuk tumbuhan pakis batu seperti ini. Tentu penambahan istilah seperti ini bukan maksud saya untuk mempertentangkan apa yang telah ada, apa yang sering kita dengar bahwa pertumbuhan tanaman itu berasal dari biji-bijian. Tetapi saya juga dari biji-bijian, dari akar akhirnya menumbuhkan tunas baru, tetapi juga dari organzat. Organzat sendiri terdiri dari makro dan mikroorgan. Mikroorgan itu sendiri adalah perpaduan sel-sel yang kita yakini bahwa itu adalah kolaborasi tepat yang mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan berakar tunggang atau tumbuhan pakis batu seperti ini. Tentu saja tidak silap kita katakan bahwa sebelum pertumbuhan pakis batu juga tumbuhan lumut mampu tumbuh kembang. Jadi dimanapun tempat saudaraku berada, jika ada tumbuhan lumut kemudian mampu tumbuh kembang dengan berkelanjutan, tentu akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Tumbuhan pakis batu di median bersama dengan tumbuhan buah naga yang sudah berubah bentuk dalam satu pot. Semoga bermanfaat.